Yang terakhir ini hasil swab terakhir ini yang di Pucanggading itu ada 6 orang. Tetapi mereka memang itu tadi rata-rata mereka baru dari luar kota tanpa istirahat swab. Nah itu yang mungkin apakah mengakibatkan stamina menjadi turun dan sebagainya. Kemudian yang hasil dari Pucanggading itu ada 4 orang yang sebenarnya kalau mau swab ulang saya yakin pasti negatif. Karena memang kondisi di Pucanggading kan bergiliran Pak, tidak ancapkan orang untuk operasional terus tidak, tetapi orang itu bergiliran. Nah, bergiliran ini yang kami tidak tahu. Mereka memaksa pokoknya bisa masuk, bisa membantu operasional karena teman-temannya sudah eksis. Nah, tetapi tanpa memikirkan kondisi tubuhnya. Nah, tapi akhirnya dengan kondisi kira-kira 10 orang itu kita istirahatkan sementara untuk siaran lokalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ya, selalu, Pak. ya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Mujianto Mugabe. Ya. Ini namanya ini memang luar biasa, bisa menyangka orang luar negeri ini, Pak Mujianto. Pak Mujianto ini adalah ketua bidang berita ya, Pak, pemberitaan. Kepala Bidang Berita. Kepala bidang berita di TVRI Jawa Tengah yang sekarang sedang menjadi pelaksana harian Kepala TVRI Jawa Tengah karena beliau ada tugas baru di Jakarta. Betul Pak Mujianto ya? Ya, ini saya akan berdiskusi dengan Pak Mujianto ini karena ada informasi yang menurut saya ini sangat penting bagi masyarakat Jawa Tengah. Kenapa? Karena sudah mulai tanggal 28 Pak ya kalau nggak salah ya Pak ya. Mulai tanggal 28 TVRI Jawa Tengah ini berhenti membuat produksi siaran sendiri. Jadi hanya melakukan relay dari siaran-siaran TVRI di Jakarta. Monggo Pak, dijelaskan Pak, gimana ini? Ya, Pak Bambang, selamat pagi Ya. sebelumnya dan salam sehat. Eh, Perlu kami infokan ya Pak, kenapa TVRI Jawa Tengah sejak tanggal 28 kemarin kita WFH 100%. Karena ada beberapa teman-teman kita yang kemarin di swab dengan antigen itu mereka terindikasi reaktif. Ya. Sebenarnya awalnya itu dari kematian Kepala Seksi Pemberitaan Mas Maulana yang kira-kira tanggal 20-an 21 lah Pak. Itu meninggal karena dirawat COVID. Jadi memang begini Pak, frekuensi di TVRI Jawa Tengah. Sebenarnya kalau lokasinya agak tinggi, lumayan jauh dari pemukiman dan sebagainya, agak lumayan. Tetapi karena frekuensi pekerjaan sejak kita mengikuti pilkada itu Pak, jadi mulai diumumkan pendaftaran dan kemudian dimulainya kampanye itu, kami membuat program yang namanya mengenal lebih dekat kandidat. Dan itu di Jawa Tengah seperti diketahui ada 41 paslon yang itu harus direkam selama 41 hari dan disiarkan selama 41 hari juga. Jadi kalau pagi direkam, sorenya tayang. Jadi kayak model kejar tayang itu. Di samping itu ada juga debat kandidat yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota, itu juga menyita pekerjaan yang begitu padat sekali, di samping yang
ada di kantor secara reguler, kita juga melakukan live dan rekaman. Nah, terakhir itu puncaknya menjelang tanggal 9, karena kita all out selain siaran sendiri 2 jam khusus untuk Pilkada Jawa Tengah, juga membantu untuk kegiatan siaran Jakarta, maksud saya Jakarta, artinya kita juga melaporkan kegiatan-kegiatan Pilkada Jawa Tengah ke Jakarta, khususnya kita ada konsentrasi di titik Kota Solo karena ada Mas Gibran yang mencalonkan, kemudian ada 6 kota kosong dan ada beberapa tempat-tempat yang memang kita anggap sebagai hal yang menarik, kira-kira begitu. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Begitu masuk Minggu Tenang, ada suasana lain dari BMKG itu, suhu kan berubah Pak ya, soal cuaca dan sebagainya itu berubah, sehingga ada beberapa saat, kalau nggak salah hampir 5 hari itu suhu dingin, sehingga hawa nggak enak itu juga menimbulkan banyak orang yang batuk, pilek, dan sebagainya. Apakah batuk pilek itu akibat dari pengaruh COVID dan sebagainya, tetapi rata-rata mungkin banyak orang yang batuk pilek. Nah, bermula dari kepala seksi berita itu yang waktu itu menyiapkan beberapa program, kemudian jatuh sakit karena juga dingin, demam, dan sebagainya. Nah, akhirnya pas Jumat yang lalu, itulah kira-kira Jumat, saya lupa tanggalnya, Jumat itu saya katakan istirahat saja yang cukup, dan kebetulan dekatlah dengan kami ketika ada pilkada itu, karena harus mengisi siaran 2 jam sendiri di Jawa Tengah dan kemudian menopang siaran nasional. Akhirnya nggak tahu minggu malam itu karena merasa nggak kuat, masuklah rumah sakit. Di rumah sakit hanya berlangsung sekitar 5 hari terus meninggal itu. Nah, akibat dari meninggalnya itu akhirnya teman-teman reaktif Pak. Reaktif dalam arti mengusulkan untuk kita lockdown saja. Sempat kami lakukan lockdown yang khusus TVRI di stasiun Pucang Gading. Kemudian siaran kami alihkan ke Gunung Gombel, Pak. Jadi berita tetap berjalan, paket itu tinggal playback saja. Nah, di minggu yang kemarin di Gombel itu kita lakukan rapid test antigen. Ada 29 orang yang kita panggil itu untuk mengawali. Nah, dari 29 itu, 9 orang itu divonis reaktif. Waktu itu saya tanyakan dengan yang tenaga medisnya bahwa ini kok masih terang, kok dikategorikan reaktif, katanya. Ini Pak ada bayang-bayang. Loh, kalau bayang-bayang ya mendingan jangan diputusi sendiri, nanti diputusi sama dokternya saja. Tetapi karena sudah tertulis RR artinya reaktif, teman-teman pada panik, saya bilang sudah langsung istirahat saja. Malamnya kami panggil Pak, yang 9 orang dinyatakan reaktif itu, tetapi yang datang 5. Karena mereka sungkan. Lah yang 5 dirapid ulang hari Senin itu, mereka ternyata negatif semua. Hasilnya negatif semua. Nah, sayang dari yang 4 orang ini yang mereka tidak. Nah, tetapi hasil rapid di Pucang Gading ditambah dengan karyawan yang lain itu ada menambah 6. Nah, dari sekitar 10 orang ini yang kami lihat itu mereka yang pergi keluar kota, Pak. Nah, keluar kota ini yang kami tidak bisa mengontrol apakah mereka juga menggunakan masker, protokol kesehatan, dan sebagainya. Ini yang saya tidak mendapatkan data, tetapi hasil dari teman-teman yang bekerja itu ya sebenarnya mereka sudah di rumah gitu loh. Tapi kemananya yang kita nggak tahu dan kenanya di mana. Tetapi ini kami sudah terlanjur kita putuskan untuk sementara tidak siaran sampai tanggal 3 Januari nanti, harus merilai, dan kepentingan
di Jawa Tengah apabila mendesak kami tetap akan syuting Pak, melakukan live tetapi melalui TV nasional. Jadi langsung connect dengan nasional siaran dari Jawa Tengah. Itu tetap kita lakukan, artinya teman-teman pemberitaan masih konsisten dan eksis untuk menyampaikan materi-materi atau informasi dari Jawa Tengah yang khususnya berita-berita yang lebih penting dan krusial itu harus langsung kami siarkan ke nasional. Nah, itu gambarannya Pak. Ya, jadi kira-kira berapa Pak person gitu ya tenaga yang dicurigai terpapar sehingga menyebabkan tidak bisa beroperasi itu? Yang terakhir ini hasil swab terakhir ini yang di Pucanggading itu ada 6 orang, tetapi mereka memang itu tadi rata-rata mereka baru dari luar kota tanpa istirahat swab. Nah itu yang mungkin apakah mengakibatkan stamina menjadi turun dan sebagainya. Kemudian yang hasil dari Pucanggading itu ada 4 orang yang sebenarnya kalau mau swab ulang saya yakin pasti negatif. Karena memang kondisi di Pucanggading kan bergiliran Pak, tidak ancapkan orang untuk operasional terus tidak, tetapi orang itu bergiliran. Nah, bergiliran ini yang kami tidak tahu. Mereka memaksa pokoknya bisa masuk, bisa membantu operasional karena teman-temannya sudah eksis. Nah, tetapi tanpa memikirkan kondisi tubuhnya. Nah, tapi akhirnya dengan kondisi kira-kira 10 orang itu kita istirahatkan sementara untuk siaran lokalnya. Ya. Jadi kalau yang siaran lokal artinya yang diproduksi di Jawa Tengah dan disiarkan dari Jawa Tengah itu per hari biasanya berapa jam Pak? Kalau totalnya kami itu untuk kepentingan lokal itu ada 4 jam. Itu untuk siaran analog dan digital Pak. Tetapi untuk digital kita masih lanjut sampai dengan jam 10 malam. Jadi mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kemudian kalau yang reguler saja yang artinya jatah dari stasiun daerah itu 4 jam mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore. Nah itu. Itu yang program atau mata acara yang penting itu apa Pak yang dari Jawa Tengah itu yang biasanya ditunggu orang? Kami sebenarnya karena tiap hari itu berita Pak. Berita itu yang kami pantau setiap saat itu tergantung pada saat itu kalau memang materi berita menarik mereka tinggi sekali untuk share-nya. Kemudian sebenarnya yang kami inginkan itu dialog interaktif yang termasuk Pak Bambang juga melakukan acara itu, tetapi dengan model daring itu, waduh Pak, itu menjadi menjadi pembicaraan banyak orang, termasuk di kalangan TVRI sendiri. Karena siaran kita itu ternyata terpantau di nasional Pak, dan itu ketika siaran kan YouTube juga ikut siaran secara streaming. Nah itu dipantau di Jakarta sehingga kita bisa menampilkan narasumber kelas 1 ibaratnya untuk wilayah Jawa Tengah itu. Tetapi justru setelah beberapa saat Bapak tidak aktif ini akhirnya ya nanti Pak, kalau saya juga takut itu takut situasinya seperti ini, jadi saya lebih baik di rumah dulu aja. Enggak, sebenarnya kemarin masih bisa diatur itu Bapak. Pak Bambang di studio seperti sekarang ini, kemudian kita linkkan dengan moderator kami di studio, nanti tinggal narasumber yang lain. Nanti diatur lagi Pak ya. Pak Pujianto nanti diatur. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu tanggal 3 Januari sudah pasti bisa on air lagi Pak ya yang Jawa Tengah? Insya Allah Pak, karena di studio Pucanggading ini secara fisik ini sudah disterilkan oleh teman-teman dari PMI Semarang dan BPBD Kota Demak. Selama sekian hari mulai tanggal 20 itu sudah disemprot sehingga menurut saya kondisinya kok steril. Tapi teman-teman sebenarnya tanggal 28 ini harusnya WFH dan WFO 50%, 50%. Tetapi karena
secara psikologi ketakutan mereka ya kami menghargai supaya imunnya juga tinggi dan masih bisa istirahat sehingga tanggal 3 Januari diharapkan sudah bisa kembali normal. Gitu Pak. Itu kalau kira-kira seminggu apa nggak masih kurang Pak? Kan katanya minimal 14 hari kalau istirahat itu. Iya, inkubasinya kan 14 hari ya Pak ya. Tetapi pada kenyataannya tidak orang yang bekerja di situ terus-menerus kena. Ya. Nah, teman-teman yang bekerja terus-menerus di studio itu kena itu tidak. Tetapi justru mereka yang sering tidak masuk keluar kota dan sebagainya itu yang menjadi beban ketika masuk akhirnya reaktif. Nah, ini yang akhirnya nanti salah satu saya jalan tanggal 4 itu masuk mereka yang tidak belum di swab harus swab dulu sebelum masuk. Termasuk penyiar-penyiar harus juga rapid sebelum on air. Itu yang kami lakukan, Pak. Kami yakin teman-teman masih semangat dan itu kita lihat kondisinya. Memang kita lihat kondisinya Pak, kita tidak bisa memaksa penuh. Dan ini sekitar tanggal 20 sampai tanggal 27 itu satu minggu mereka sudah WFH. Hanya orang-orang pilihan saja yang bersiaran di transmisi Gombel. Hanya sekitar 14 orang Pak, sampai 20 lah maksimum. Itu siaran di Gombel dan itu pun bergiliran. Nah, sehingga kalau sekarang ditambah 1 minggu lagi, artinya itu sudah 14 hari. Saya pikir itu sudah masa steril. Gitu Pak. Itu nanti langsung kembali ke Pucang Gading atau memanfaatkan yang Gombel dulu Pak? Langsung Pucang Gading Pak. Pucang Gading. Langsung Pucang Gading dengan program-program, terutama berita pasti siap. Dan paket-paket program yang untuk tahun 2021 kan memang polanya lagi disusun Pak, sehingga produksinya lebih awal. Tetapi kami masih punya cadangan beberapa program yang memang belum bisa ditayangkan pada minggu-minggu ini, sehingga itu bisa di awal disiarkan dulu di Januari awal, dan kita sudah mulai produksi nanti sekitar tanggal 4, 5, 6 itu sudah mulai produksi, sehingga teman-teman kami sarankan selama WFH ini juga sudah merencanakan produksi-produksi yang akan dilakukan di bulan Januari. Saya kira gitu, Pak. Ya, itu langsung yang 4 jam itu atau bertahap, Pak? Kita bisa langsung 4 jam itu, Pak. Karena pola yang di studio itu sangat memungkinkan. Ketika kita kemarin di Gombel itu karena emergensi kan kita tidak bisa memaksa hanya 2 program 1 jaman yang tinggal playback misalkan musik, kemudian yang live baru berita saja, karena berita kan pada prinsipnya tidak begitu masalah karena banyak sumber yang kita dapatkan baik dari kontributor maupun yang lain. Ya. Gitu. Nah, tadi yang menarik tadi kalau ada hal-hal yang khusus bisa langsung meliput dan langsung dikirim ke stasiun Jakarta gitu Pak. Jadi ini sudah dilakukan atau baru direncanakan? Loh, itu sudah berjalan Pak, mulai tanggal sudah berjalan. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan di pemerintah provinsi yang itu memang menarik dan layak untuk bisa ditawarkan ke pusat, nah itu kita kirim kru untuk bisa live dari sana. Contohnya tadi pagi itu kita ada jumpa pers dengan Polda Jateng mengenai evaluasi tahun 2020. Nah, kita kirim itu pun dengan transmisinya sekalian, dengan penyiarnya sekalian, supaya mereka bisa langsung siaran ke Jakarta. Saya kira itu, kalau itu tidak masalah Pak, karena alatnya kita punya dan hanya di-handle 3 orang cukup Pak. Ya. Pak Mujianto, apakah pengalaman ini hanya terjadi di stasiun TVRI Jawa Tengah atau ada yang stasiun lain yang dari TVRI se-Indonesia ini yang seperti ini? Ada Pak, ada banyak. Di beberapa tempat di TVRI Jawa Timur juga pernah melakukan lockdown pada bulan, saya lupa bulannya, tapi pernah melakukan lockdown 2 minggu tidak siaran dan mereka hanya merilai Jakarta. Kemudian Palembang juga, terus ada beberapa, bahkan termasuk TVRI nasional saja, tetapi siaran tidak terganggu Pak.
Di nasional itu ada 3 gedung. Nah, gedung yang tengah yang dibilang GPO tempatnya direksi dan sebagainya itu pernah ditutup Pak selama 2 minggu. Kemudian ada lagi tutup lagi seminggu. Tapi siarannya kebetulan ada di samping-samping studio sehingga itu tidak mempengaruhi. Iya, jadi berarti TVRI sudah banyak pengalaman Pak ya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan bagaimana mencegah atau mengantisipasi supaya itu tidak terulang Pak. Ya, jadi memang ternyata kan begini Pak. Awalnya kami ini ketika belum paham mengenai manajemen risiko, tetapi kami pernah memikirkan bahwa suatu ketika bagaimana kalau TVRI tidak bisa siaran. Tapi ini bermula dari TVRI Jakarta, Pak. Ketika mereka lockdown, itu kami yang dihubungi, Pak. Jawa Tengah menjadi penyangga, kemudian TVRI Jogja juga menjadi penyangga. Artinya khusus Jawa Tengah untuk menyangga siaran-siaran berita secara nasional. Kemudian TVRI Jogja sebagai penyangga untuk siaran-siaran non-berita secara nasional. Nah, atas dasar itu kami sudah melakukan, sebenarnya ada gugus COVID, Pak. Tapi melihat perkembangannya kayaknya kok nggak mungkin terjadi, ternyata mungkin. Nah, ini yang paling pengalaman untuk bisa diantisipasi. Jadi di awal itu di pertengahan bulan April Mei itu kami sudah membuat sistem itu. Nanti siapa grup yang mengurusi soal siaran supaya siaran tidak berhenti. Kemudian grup yang mengurusi teman-teman yang kena, siapa yang mengurusi ke rumah sakit, siapa yang mengurusi keluarganya. Jadi sebenarnya sudah kita susun, Pak, itu program-programnya itu. Toh sekarang ini juga ada bersamaan dengan ini karena kebetulan bidang umum dan bidang keuangan, Pak. Yang bidang umum semua kabak dan kasihnya dirawat di Ketileng. Mudah-mudahan 2-3 hari lagi bisa keluar. Itu juga COVID. Kemudian kabak keuangan juga seperti itu juga. Nah, tapi pengalaman yang menarik adalah bagaimana membawa teman-teman ini ke rumah sakit di saat semua rumah sakit sudah full. Tidak ada sudah tidak ada tempat untuk isolasi. Nah, kami lewat beberapa jalur, lewat rumah wali kota, lewat gugus tugas COVID Demak, kemudian Kota Semarang dan sebagainya, akhirnya itu bisa terbantu, Pak. Iya, jadi bisa dibayangkan kalau figur-figur atau tokoh-tokoh yang strategis termasuk para wartawan TVRI aja sulit mencari tempat perawatan. Yang orang biasa seperti apa itu Pak yang saya bayangkan ini? Kan tidak ada istimewanya Pak, ketika rumah sakit sudah menyampaikan ini sudah penuh, ini sudah dirawat di lorong. Nah, akhirnya ya itulah dengan berbagai cara masuk dulu, akhirnya tetap dicarikan oleh pihak rumah sakit. Meskipun demikian ada dari keluarga TVRI ini juga orang rumah sakit ya Pak, tetapi juga tidak bisa mampu untuk bisa menyatakan bahwa dengan rekomendasi saya masuk, tidak juga Pak. Sehingga akhirnya dengan cara-cara pendekatan komunikatif saja lah Pak, akhirnya dari 3 teman kami ini yang bisa dirawat di rumah sakit. Iya. Jadi ternyata tetap yang terbaik itu menjaga diri Pak ya. Jangan sampai terkena, karena kalau sudah terkena repotnya bukan main, gitu ya kira-kira Pak. Ya. Nah, kami ini apalagi bukan orang Semarang asli Pak. Saya tidak hafal seluruh rumah sakit. Betapa ngejernya kalau berkomunikasi dengan rumah sakit untuk bisa memasukkan teman ini. Tetapi dengan cara-cara sudahlah pendekatan itu yang penting bisa terselamatkan. Itu alhamdulillah senangnya bukan main Pak, karena ini kan juga Pak menyangkut nyawa. Jadi saya pikir lebih baik kesehatannya itu yang diutamakan dan bisa ditangani. Baik Pak Mujianto Mugabe, Kepala Bidang Berita TVRI Jawa Tengah, yang sekarang menjadi pelaksana harian Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, atas penjelasannya. Mudah-mudahan segera normal
segera bisa bersiaran kembali karena begitu pentingnya informasi dan komunikasi bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya. Begitu Pak G, terima kasih ya. Jaga kesehatan. Terima kasih sekali kami diundang di forum Bapak Inspirasi Jawa Tengah, tetapi kami juga tetap berharap di Januari awal kalau bisa Bapak juga bisa mengisi inspirasi. Insya Allah, ya, 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 ya. Asal boleh saya dari rumah saya siap. Kami sudah ada peralatan yang untuk mendukung itu sehingga saya pikir enggak terlalu sulit, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses, selamat bekerja, mudah-mudahan lancar bertugas kembali. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.